kita dijajah, kita diadu domba, kita Importasi mbok yo diguang, Pak. Jangan omon-omon kayak gitu toh, Pak. Nyalimu di mana jadi presiden? Mau-maunya negara kita, bangsa kita diinjak-injak oleh bangsa lain. Jangan pakai tunggu lama, Pak, atas nama keturunan nyaman yang kurang ajar. Keturunan nyaman yang kurang ajar. Langsung, Pak, deportasi, usir, Pak. Macam Rizik Bahar, bila perlu Anies kalian tuh. Anies Baswedan yang hari ini menggantikan Amin Rais, jadi gelandangan politik. Usir, Pak. Kalau mereka hanya bisa jadi provokator di negeri ini, usir. Saya kira semua orang tahu siapa dulu pemimpin gerakan bersilit-silit Indonesia, khilafah dan seterusnya. Jelek-jelekin Pak Jokowi terus-terusan. Siapa? Pentolannya adalah keturunan imigran dari Yaman. Ya. Bila perlu, Pak, nggak usah disuruh pulang. Campakkan langsung, pulangkan ke negara asalnya. Bikin ribut aja di negara Republik Indonesia ini. Menjual agama, menjual tuh nasab, menjual kuburan. Habis itu provokator, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan Prabowo yang dianggap mengusir para sodron di negeri ini ke negeri Yaman. Negeri sejuta wali. Rantai dari langit, aduh, pemegang kunci surga, memadamkan api neraka, terserah kaulah ya. Dan gak disangka pernyataan Prabowo tersebut mendapatkan dukungan banyak netizen ya. Ya karena memang itulah yang selama ini diharapkan atau diinginkan ya sebagian besar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak seperti kaum jongos Yaman teman-teman ya, yang kelojotan mendengar pernyataan Prabowo tersebut ya. Para netizen yang waras, yang akalnya itu normal justru ingin melihat ucapan Prabowo itu segera diwujudkan menjadi sebuah tindakan yang nyata. Sampai-sampai kata netizen yang geram ya, jangan omon-omon saja Pak. Segera pulangkan mereka ke negara asal leluhurnya. Biar negara ini aman, tidak gaduh lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Walah Pak. Udah tahu loh, kalau ada bangsa dari negara lain yang nunut hidup di sini, nunut mangan, nunut urip, ya sudah kaya di sini, mentang-mentang di sini, mbok yo dideportasi, mbok yo diguang Pak. Jangan omon-omon kayak gitu toh Pak. Nyalimu di mana jadi presiden? Mau-maunya negara kita, bangsa kita diinjak-injak oleh bangsa lain. Tuh katanya bangsa Yaman. Mbok sapa kuwi bangsa Yaman? Kalau memang ada bangsa lain yang makan di sini, nunut hidup di sini, kaya di sini, terus ngobok-ngobok negara kita, negara Republik Indonesia, kena dideportasi, ditangkap. Jangan ikut digibahin Pak, jangan ikut dirasani, malah dirasani, digibahin. Nyali Anda itu di mana Pak Prabowo? Gemes aku. Mbok gendang dibuang gitu loh Pak. Jangan sampai bangsa lain itu memprovokatori rakyat Indonesia. Jangan sampai negara kita, bangsa kita itu dipimpin oleh bangsa lain, apalagi bangsa Yaman yang Bapak katakan. Sudah tahu orang dari bangsa lain ngobok-ngobok negara kita, Bapak kok diem aja? Kayaknya ditangkap Pak. Apa susahnya tuh menangkap orang dari bangsa lain yang ingin berkuasa di sini? Aku ya mau Pak, negaraku dikuasai oleh bangsa lain.
Ya mending dideportasi atau gimana, lakukan sesuatu Pak. Jangan sampai negara Republik Indonesia ini dipimpin oleh bangsa lain, apalagi bangsa Yaman. Sudah numpang di sini, makan di sini, kaya di sini, melu-melu ngobok-ngobok negara kita gitu. Pak, kalau sudah tahu, gak usah kakek ngomong. Senengannya Pak Prabowo ini omong-omong, no. Sukanya lo omong-omong. Lakukan sesuatu Pak. Tangkap, pulangkan ke negaranya sana. Jangan sampai dia kabur ke negaranya sana. Loh Pak, bangsa lain loh Pak, negara Amerika, negara Israel pun. Kalau ada bangsa lain yang menginjak-injak negara Israel dan Amerika, pasti mereka tangkap Pak, dibuang atau ditembak. Loh Bapak enggak kok. Bapak malah omong-omong, malah ngerasani, ikut gibah. Pak, daripada mereka kabur di negaranya sana, mbok yo dideportasi. Dipulangkan itu semua orang-orang Yaman yang ingin berkuasa di negara Indonesia. Ini sudah mengganggu stabilitas keamanan negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang. Itu harus dibuang itu. Bangsa lain ikut-ikutan berkuasa di sini. Pak Prabowo ki piye sih? Kan malu Pak, kalau sampai ada orang Yaman terus kabur gitu saja, ya malu lah, lebih baik dideportasi, dipulangkan atau dihukum kayak apa kek. Malah melu gibah Pak Prabowo iki, gemes aku. Masa nggak punya nyali Pak untuk menangkap orang-orang Yaman yang ingin berkuasa di negara Republik Indonesia? Ayo Pak, lakukan sesuatu, ojo omong-omong to, ojo ngrasani to, ojo gibah tok. Wah, Pak Prabowo iki gemes aku. Nah, Pak, ini loh Pak. Ini mendukung pernyataan Anda sekaligus campur mendesak Pak, sambil marah-marah. Sebetulnya ya sama Pak ya. Yang ingin saya sampaikan sama seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Jadi mendengar pernyataan netizen barusan itu sama dengan seperti mendengarkan hati saya yang sedang berkata-kata. Jangan omon-omon Pak. Segera wujudkan ucapan Anda menjadi sebuah tindakan yang nyata. Bikin PP, peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan, ya kan, imigran yang suka bikin gaduh di negeri ini ke negara asal leluhurnya sana, ya toh. Biar di sana mereka menjadi wali terserah, memegang kunci surga terserah, mau memadamkan api neraka terserah. Yang penting jangan bikin gaduh bangsa dan negara ini. Saya sepakat ya. Lanjut. Kita dijajah, kita diadu domba, kita Jangan pakai tunggu lama Pak, atas nama keturunan Yaman yang kurang ajar. Keturunan Yaman yang kurang ajar. Langsung Pak deportasi, usir Pak. Macam Rizik, Bahar, bila perlu Anies kalian tuh. Anies Baswedan yang hari ini menggantikan Amin Rais. Jadi gelandangan politik. Usir Pak. Kalau mereka hanya bisa jadi provokator di negeri ini, usir. Ya, kita rakyat Indonesia ini nggak butuh manusia-manusia macam mereka. Kalau mau cerita Rizik sama Bahar, coba lihat yang mereka jual nama baginda Rasulullah untuk kepentingan pribadi mereka. Tapi coba lihat mulut isi lisan, tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah. Itu coba ya. Jadi kita ini rakyat Indonesia ini udah jenuh sama mereka. Jadi kalau ada orang Yaman yang kurang ajar di negeri ini, usir Pak. Kami rakyat Indonesia mendukung. Hidup Pak Haji Prabowo Subianto, merdeka. Iya, betul. Jenuh karena mereka ini berdasarkan track recordnya juga ya, bukan sekarang aja ya. Kalau kita menelusuri sejarah-sejarah ya, sejarah bangsa ini mulai sebelum masa kemerdekaan, ya kita mengenal sebuah gerakan-gerakan dalam tanda kutip itu pemberontakan. Yang sebagian besar, kalau tidak mau dikatakan semuanya, itu didalangi oleh orang-orang keturunan imigran, ya kan? Bukan mau rasis ya, bukan. Tetapi memang fakta menyebutkan demikian, gitu loh. Bukan orang Indonesia ini tidak mau menerima kedatangan para imigran. Ya silakan saja, tapi kalau kau di sini bikin gaduh, mau merusak bangsa dan negara ini, waduh, perlu dibuatkan PP, usir mereka. Lanjut. Sedang heboh banget, serius. Sedang heboh banget terkait Pak Prabowo yang sangat tegas minta agar orang-orang yang bikin gaduh itu kabur saja ke Yaman. Serius. Kapan Pak Prabowo mengatakan seperti itu? Baru saja hari ini Rabu,
29 April 2026 ketika pidato pada saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Indonesia gelap, matanya burem, Indonesia gelap. Ada yang mau kabur, kabur aja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Pak Prabowo tidak suka dengan kelompok orang yang selalu bikin gaduh, menjelek-jelekan bangsa Indonesia, mengatakan Indonesia gelap, bikin gerakan ini, gerakan itu, demo bersilit-silit, itu kan bikin gaduh. Nah, siapa orang-orang kelompok yang suka sering bikin gaduh seperti ini? Dan kenapa Pak Prabowo mengatakan kabur saja ke sana ke Yaman? Saya kira semua orang tahu siapa dulu pemimpin gerakan bersilit-silit Indonesia, khilafah dan seterusnya. Jelek-jelekin Pak Jokowi terus-terusan. Siapa? Pentolannya adalah keturunan imigran dari Yaman. Ya, makanya kalau Pak Prabowo mengatakan kabur aja sana ke Yaman, kalau bikin gaduh di sini, patut. Setuju, sepakat Pak Prabowo, didukung saya kira, didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia. Karena mereka di sini sudah dikasih tempat enak, keturunan imigran ilegal, numpang di sini, ya numpang, tapi bikin gaduh, terus malah menjelek-jelekan bangsa Indonesia, padahal mereka keturunan pendatang yang ilegal. Maka sepakat, pulangkan aja Pak Prabowo, nggak usah pakai lama-lama. Di sini NKRI harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dideklarasikan oleh para pendiri bangsa kita. Kok malah mau diganti khilafah, bikin organisasi khilafah, bikin negara Islam, oh berengkolang sisan. Makanya karena mereka sudah menjelek-jelekan bangsa kita, saya setuju nih. Suruh kabur aja, kalau nggak mau suruh kabur ya kaburkan, usir kalau perlu. Nah, ya negara mbahmu apa yang merdekakan, berjuang di tanah air ini sampai hari ini kita bisa merdeka seperti ini kan leluhur kita, tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita. Mereka itu orang numpang, mbah-mbah mereka itu orang numpang dulu bareng Belanda di sini, kok malah mau bikin kacau, kabur-kabur mantu hiji. Hormat Pak Presiden, sepakat, setuju saya kalau mereka dipulangkan, suruh kabur. Lah ya itu udah menumpang dengan Belanda dulu ke negeri ini, kok di sini malah bikin kacau, mau ngatur-ngatur, mau mengendalikan, mau mengambil alih. Enak aja, ambil alih aja tuh negaramu, negara miskin tuh, ya. Iya, jadi teman-teman ya, saya juga heran kok ini kok semuanya mendukung gitu. Kok mendukung pernyataan Prabowo gitu loh ya. Aduh. Ya tentu saja mendukung ya kan, karena memang faktanya mereka itu di Indonesia nggak ada gunanya. Kalau boleh jujur ya, bangsa Indonesia ini tidak memerlukan, sama sekali tidak memerlukan kehadiran kedatangan mereka, ya kan? Iya, udah numpang harusnya menghargai yang tuan rumah, malah bikin gaduh. Aduh. Lanjut. Yaman mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo karena disebutkan di dalam pidatonya Yaman gitu. Silakan kabur ke Yaman gitu. Kenapa Yaman gitu? Banyak yang datang ke Indonesia dari China, banyak dari India, banyak dari Yaman juga banyak gitu. Tetapi kenapa Yaman gitu? Cina datang ke Indonesia membawa investasi, industri-industri mereka di Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia itu bisa menyerap dan menampung tenaga kerja Indonesia dan bisa menjadi wasilah rezeki dan makan bagi rakyat Indonesia. Kemudian India, mereka datang ke Indonesia berdagang gitu, tidak punya ambisi politik, ambisi kekuasaan, mereka berdagang sehingga tidak ngerecoki gitu pemerintah Indonesia. Kemudian Yaman, kenapa Yaman? Yaman itu ada segmen-segmennya, ada segmen politik gitu. Anies Baswedan dan teman-temannya itu yang memframing, kemudian membuat narasi Indonesia gelap, Indonesia tidak baik-baik saja gitu, Indonesia menuju ke arah kehancuran gitu. Ini kan jahat kan. Jadi ini membuat rakyat Indonesia ketakutan, padahal Indonesia baik-baik saja gitu. Yang namanya proses menjadi lebih baik itu butuh proses gitu. Mereka membangun narasi-narasi ketakutan untuk rakyat gitu. Kemudian di segmen lain ada segmen sosio-religius gitu, para habib gitu yang
konon katanya ini mereka membelokkan sejarah bangsa, membelokkan sejarah NU, kemudian mereka membuat kuburan-kuburan palsu dengan narasi mereka adalah cucu Nabi, mereka membangun dogma, doktrin kepada umat Islam di Indonesia gitu. Jadi Yaman ini agak unik dibanding pendatang-pendatang yang lain, dibanding pendatang Cina, dibanding pendatang India. Makanya Presiden Prabowo memberikan atensi khusus, kemudian di dalam pidatonya Prabowo mengatakan kabur saja ke Yaman. Sepakat Pak, saya sepakat kalau mereka harus kabur silahkan kabur saja ke Yaman, gak usah kembali. Kalau bisa negara memfasilitasi mereka untuk kabur dan pulang ke negaranya sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dan sosio-religius yang ada di Indonesia gitu. Ini saya sangat sepakat dengan pikiran Pak Prabowo. Sudah jelas ya. Di dunia ini memang nggak ada yang namanya itu negara yang bebas dari pendatang ya. Dalam artian nggak ada negara di dunia ini yang murni berasal dari pribumi ya, pribumi mereka sendiri. Pasti banyak juga golongan-golongan pendatang, termasuk di Indonesia ada pendatang dari Yaman, ada pendatang dari mana itu, dari India, ada pendatang dari Cina, ya kan? Iya toh? Iya. Tapi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, hanya satu pendatang yang di Indonesia ini nggak ada sumbangsihnya, nggak bermanfaat sama sekali, hanya bikin gaduh, bikin ribut dan ingin menguasai, bahkan ingin apa namanya ya, menjatuhkan tuan rumahnya, iya toh? Iya. Nah, maka ya ini sangat menarik sekali ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ini tidak hanya sekedar omon-omon, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk tindakan dengan membuat peraturan pemerintah yang isinya adalah memulangkan para keturunan imigran ke negara asal leluhurnya. Itu bukan melanggar hukum loh ya. Iya, aduh, lanjut. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam pidatonya, Pak Prabowo menyatakan kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi. Betul itu Pak? Banyak sekarang orang-orang tukang adu domba Pak, yang ingin menggulingkan pemerintahan Bapak yang sah. Terus katanya dibikin pemberontakan, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS, Paraku, Ferrari, Perwesta. Ya, masih banyak yang lainnya Pak. Gerakan ini, gerakan itu. Terus kita dibikin apa lagi? Kita ini sedang diadu domba Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sering-seringlah ya mendengar keluh kesah masyarakat. Karena sekarang ini banyak cara yang ingin menjatuhkan pemerintahan Bapak. Kalau ada orang yang menggulingkan pemerintahan Bapak, mengkudeta pemerintahan Bapak, ya sikat habis Pak. Jangan kasih can. Kata Pak Prabowo, ya gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Kata Pak Prabowo, matanya buram, Indonesia gelap. Matanya udah buta Pak. Dia tidak melihat bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang cerah. Ya, Indonesia ini terang, kata Pak Prabowo. Terang kali pun Pak. Cuman orang-orang pembenci Bapak saja sama pembenci pemerintah yang matanya buram, sudah buta. Buta hati, buta telinga, buta mata. Kata Pak Prabowo, ada yang mau kabur. Kabur aja. Suruh kabur aja Pak. Bila perlu secepat mungkin biar aman negara Republik Indonesia ini. Terus kata Pak Prabowo, mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Itu dia Pak. Orang-orang Yaman Pak yang banyak membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Menjual agama, mengadu domba kita semuanya. Bila perlu Pak, nggak usah disuruh pulang. Campakkan langsung, pulangkan ke negara asalnya. Bikin ribut aja di negara Republik Indonesia ini. Menjual agama, menjual tuh nasab, menjual kuburan. Habis itu provokator Pak. Ya, dikit-dikit menyalahkan pemerintah. Udah dikasih tinggal nyaman di negara Republik Indonesia ini. Ya kan mencari uang dengan menjual agama. Mereka bergelimang harta tapi masih juga menghasut rakyat Indonesia. Kalau orang tuh mau pulang ke Yaman Pak, jangan tunggu sampai orang tuh pulang, campakkan bila perlu. Ini semuanya tak berguna di negara Republik Indonesia ini. Kita ini mau aman Pak Prabowo, bukan mau Yaman. Terus kata Pak Prabowo, ya, hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah
kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh, kata Pak Prabowo. Setuju saya Pak, suruh aja kabur. Bila perlu tunjangkan langsung. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Betul itu Pak, setuju saya Pak Prabowo. Ya, siapa yang mau kabur suruh cepat-cepat Pak. Kalau ada orang-orang dari Yaman sana ya yang membuat kekacauan, langsung Pak deportasi. Gak usah nunggu lama-lama. Kita negara Republik Indonesia ini mau aman damai, tidak dipecah belah. Mereka selalu menyangkutkan masalah agama, memasukkan agama di dalamnya, tapi menanamkan kebencian. Ya buat Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan Bapak Allah berikan umur yang panjang, kesehatan yang berlimpah. Ya Allah jadikan Bapak adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang memang ingin memajukan negara Republik Indonesia dan memakmurkan rakyat Indonesia. Pak Prabowo, teruslah bekerja dengan keikhlasan yang selama ini Bapak jalankan. Dan sekali lagi Pak, saran saya, karena apa Pak? Orang Yaman yang banyak kali membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, sikit-sikit bawa agama Pak, takbir, tapi menghina, merendahkan, mencaci maki ya pemimpin, menghasut rakyat Indonesia untuk membenci pemimpinnya sendiri. Jadi buat Pak Prabowo, kalau memang orang itu mau kabur, suruh kabur secepatnya Pak, nggak usah tunggu lama-lama. Sudah muak kami rakyat Indonesia ini melihat kelakuan orang-orang keturunan Yaman sana yang selalu membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini, menjual agama, ya, habib-habib palsu, menjual nasab, menjual kuburan untuk cuan. Habis itu provokator lagi Pak. Semenjak tuh Pak ya, yang kemarin Bapak dukung itu, ya, kalah di Pilpres, makin parah Indonesia Pak. Dikit-dikit buka gerakan ini, gerakan itu hanya untuk memberontak. Terang-terangan meminta Bapak diturunkan ya dari presiden. Kalau ada orang semacam gitu Pak, perintahkan Kapolri, sikat habis, jangan kasih ampun, karena negara kita ini mau aman damai, biar Bapak bisa bekerja dengan baik, tidak lagi mendengar berita-berita ya orang-orang yang menghasut untuk menggulingkan pemerintah. Ya buat seluruh Indonesia, dengarkan nasihat dari Presiden kita Prabowo Subianto. Kalau ada orang provokator, menghasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, gak usah kita mau. Sebaik-baik kita ini adalah taat kepada pemimpin. Cintai presiden kita. Kalau bukan kita rakyat Indonesia yang mencintainya, siapa lagi yang mencintainya? Jangan kasih ruang kepada orang-orang provokator yang ingin menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kita rakyat Indonesia harus bersatu padu, mencintai presiden. Jangan sampai ya mau diajak ikut-ikutan untuk berdemo menggulingkan pemerintahan yang sah. Bersyukur kita di Indonesia, negaranya ya aman damai. Hanya segelintir orang saja yang tidak dapat jabatan, tidak dapat cuan, yang selalu membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Orangnya itu aja, gak ada yang lain. Jadi kita rakyat Indonesia yang harus cerdas. Kalau negara kita ini mau maju, kita rakyat Indonesia yang harus berubah. Karena pemimpin kita adalah pemimpin yang baik. Jadi kalau negara ini mau maju, rakyatnya mau makmur, kita dari diri kita sendiri yang harus berubah. Kalau bukan kita yang mendukung presiden kita, yang mencintainya, ya, yang mendukung kinerjanya, siapa lagi yang akan mendukung presiden kita? Kalau mau maju negara ini, ya taati pemimpin, sayangi pemimpin. Coba sekali saja seumur hidup Anda mendoakan pemimpin. Minta, tadahkan tangan ke atas, minta kepada Tuhan. Ya, supaya presiden kita Allah kasih umur panjang, kesehatan yang berlimpah, dan menjadi pemimpin yang amanah. Doa kita itu makbul untuk pemimpin. Jadi sayangi presiden kita, cintai dia, dukung semua apa yang dikerjakannya. Karena semua apa yang dikerjakan Pak Prabowo itu adalah untuk ya rakyat Indonesia. Kalaupun ada penyimpangan, itu bukan dari Prabowo Subianto,
ya itu adalah oknum-oknum yang melakukan kecurangan. Jangan sedikit-sedikit salah presiden, dikit-dikit salah presiden. Kita yang mengawal program yang dilaksanakan Pak Prabowo, kita bantu kalau negara ini mau maju. Kalau negara ini ya kita ikutkan tuh orang-orang yang membenci pemerintah, mau jadi apa negara ini? Kalau mereka cuma cuap-cuap aja, karena apa? Karena tidak dapat jabatan, tidak dapat cuan. Sementara presiden kita bekerja hanya ingin memakmurkan rakyat Indonesia, tapi selalu dihalang-halangi oleh apa? Oleh orang-orang tuh yang tidak mendapatkan jabatan, tidak mendapatkan cuan. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ya harus cerdas, jangan mau ya ikut-ikutan. Kalau ada orang yang membenci pemerintah, membenci presiden, tak usah ikut. Sudah saatnya rakyat Indonesia mencintai presidennya, mencintai pemimpinnya, taat kepada pemimpin. Karena dalam ajaran agama, ya bukan cuma agama Islam, agama manapun, itu kita wajib taat kepada pemimpin. Patuhi dia selama semua kinerjanya hanya untuk menjadikan rakyat Indonesia makmur. Jadi sekali lagi buat Bapak Prabowo Subianto, saya doakan Bapak panjang umur, sehat selalu, ya. Habis itu jadilah pemimpin yang amanah. Tak usah dengarkan Pak, ya pemberontak-pemberontak itu. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Apapun yang mereka bilang, Pak Prabowo tetaplah bekerja dengan keikhlasan yang penuh untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Salam hormat dari saya, Pak Prabowo Subianto. Ya, anjing menggonggong kapilah berlalu ya untuk para pemberontak-pemberontak para keturunan imigran di negeri ini yang sudah disindir oleh Prabowo ya. Itulah pernyataan Ibu Yohana yang cukup panjang menurut saya, hampir 10 menit dan isinya daging semua. Intinya ya, saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga yang disampaikan oleh Ibu Yohana. Kan seperti itu. Kalau ingin memberontak, ingin menjadi presiden, udah turunkan aja presiden di negara asal leluhurnya kalian sana, ya kan? Ingin mengubah dasar negara, silakan ubah dasar negara di negara tempat asal leluhur kalian di sana, ya kan? Nggak usah bikin gaduh di negeri ini. Kalian itu di sini, di jongosnya Belanda, dibawa, ya kan? Sebagai sekelompok imigran lah, kok di sini lama-lama bikin gaduh, enak aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.